Yang anak-anak sekarang kan role model gua, pattern gua. Aduh. Terus lu akhirnya ke usaha Karena ada alasannya saya ke usaha. Apa tuh? Karena nyari kerja pada saat zaman setelah lulus kuliah susah. Yo semuanya, balik lagi di Lampung One Podcast, podcastnya Lampung One, saatnya milenial yang bersuara. Akhirnya setelah sekian lama berapa kali kita tag, gue sendiri terus. Sekarang gue ada temen yang sebenarnya memang ada temen sih. Sebenarnya memang gue itu berdua, cuman kemarin partner gue ribet dan sibuk banget. Sekarang gue mau kenalin ke kalian partner gue, Sandi. Akhirnya berdua. Masker copot nggak nih? Copot aja lu. Copot dulu ya. Kita copot maskernya. Iya dong. Biar Masa ngomongnya agak susah ya. Susah sayanya. Tetap protokol. Soalnya masker saya mahal. Gimana? Lu ada di sini akhirnya? Gila, ini suatu kebanggaan ya buat gua. Gua thank you lah buat Lampung One Podcast udah partnerin gua dengan teman lama gua, teman seperantauan gua. Yang gua harap bisa kita tunjukin ya, Mel. Iya. Apa talent kita yang udah lama banget terpendam. Pengen banget sih gue tuh sebenarnya diundang berdua, cuman kan kita bukan siapa-siapa, ini kita buat. Benar. Deg-degan enggak lo? Akhirnya lo ngerasain apa yang gue rasain ya. Tarik napas. Gue sebelumnya Vi itu gila parah, gue agak gimana gue sendiri terus kan. Oke. Nah untuk yang kalian belum tahu, nah kenapa tadi kan gue kenalin cuma berdua nih, padahal taunya di sini bertiga. Jadi kita di sini nih, Alfi ini bukan host juga, bukan pembawa acara, tapi dia ini bintang tamu kita. Gestar. Bentar. Ini dia ini bintang tamu kita, cuy. Bang Bintang tamu Alfi. kita, Bang Alfi. Abang-abangnya Lampung. Abang-abang Lampung. Bang Alfi Feriando, luar biasa. Apa kabar, Pi? Sehat. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya di sini ya. Siap. Thank you lo Lampung One udah ngundang. Udah tahu tarifnya kan? Ya, sebenarnya gue pengen ngundangnya itu udah lama. Kita sebenarnya tim kreatif gue udah bilang, ayo undang Alfi dong. Sebenarnya udah lama pengen, cuman gue tahu lo kesini dulu. Jadi gue memang jadwal padat. Memang gue nunggu lo bisa dan lo Udah nyantai. hubungin manajer. Padahal sebenarnya yang paling gue utamain itu adalah Lampung One. Gitu loh. Karena ya rumahnya deket dengan saya. Ini boleh diminum ya, ini bukan cuma. Ini apa ini kandungannya? Ini lebih ke syariat. Oh iya. Lebih ke Sehat lah ya pokoknya ya. Sehat. Oke, karena kita menyambut bulan Ramadan. Benar. Yang tidak sehat-sehat kita tinggalkan. Kita tinggalkan dong harus. Setelah Lebaran lanjut yang sehat dong. Jadi gue pengen kenalan dulu untuk kalian yang nggak tahu, kan kalau gue udah kenal lu dari SMP ya kita. Ya, dari SMP kita gua dari kenal sama SMP dia. gue sama Pargani. Jadi kalau memang kalian yang belum tahu, Alfi ini adalah siapa sih ini? biar Alfinya yang mengenalkan diri ya kan. Buat BH. teman-teman yang belum tahu, monggo Alfi perkenalkan dulu lah. Lu siapa? Gua Alfi Feriando. Ya gue manusia biasa layaknya kita bertiga. Asik. Kita sama-sama suka makan nasi. Bener. Kita sama-sama suka minum kopi susu. Bener. Iya kan? Sering terjadi. Cuman tidak ada sponsornya. Buat kalian yang ingin mensponsori di sini, karena kan di Lampung banyak banget kopi susu. Jangankan kopi susu sekarang. Apalagi? Es teh pun banyak. Wah, masuk kawan. Masuk kalian. Nah, jadi Alfi ini SMP 4, SMP 4 SMA 10 bareng gua SMA dan 10. kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. lo hukum ya? Hukum gua. Hukum. Oke. Dia anak hukum dan dia juga salah satu orang yang ini loh di Gimana waktu gua ngeliat di kampus dulu ya. Dia salah satu kawan kita yang memang aktif di organisasi. Sangat aktif, bukan aktif aja, sangat aktif. Dia orator, dia ngisi Iya. seminar-seminar ya kan. Oke. Dia juga BEM, gubernur. Lu Nah, gubernur ya? bukan gubernur. Apa? Gua Menteri Akspropin. Akspropin itu Menteri Asprov itu gimana? aksi propaganda isu dan opini ya, mimpin Ya, orator dan yang lain-lainnya orator gitu kan. Ngumpulin masa ya, Pi? Ngumpulin massa. Korlap dan yang lainnya, wih jago nih. Pokoknya selalu dicari para anggota-anggota, ya saya.
Gue denger nyampe sekarang masih dicari, enggak? Oh, sudah bersih nama saya. Sudah bersih. Udah bersih. Sekarang Alfi kecil ya, Iya. kecil. Itulah pendidikan Alfi. Jadi kalau yang kalian mau tahu, oh Alfi usaha segala macam atau apa itu. Jadi pendidikan dia sebelumnya itu dia di hukum Undip. Hukum Undip 2013. Berarti sempat merantau juga ya, Merantau. Lama itu ya. 4 tahun. Kalau gue merantau, total gue merantau selama masa kuliah ya 4 tahunan. 4 tahun. Berarti Tapi 4 kan- tahun tuh beres kuliah. Beres kuliah. Oke. Terus cabut. Gue nambah lagi. Gue ke Jakarta, gue sekolah advokat habis itu. Sekolah advokat. Oh, lu sempet advokat juga? Oh iya, memang itu pekerjaan saya. Oh iya. Gua enggak tahu lagi. Gua kawan dia dari SMP tapi karena kita ngobrol kayak lu lagi di mana sekarang? Lu cuma yang kayak gitu doang. Ngenbrol ya. Ngenbrol. Tapi lu dari dari kuliah memang udah buka tempat kopi belakang Undip enggak sih? Iya, benar, Iya kan? benar. Di sebelah kosan gue malah. Itu. Itu punya lu sendiri, Pi? Punya gue sendiri dulu. Punya lu sendiri? Ya dari hasil pundi-pundi gue demo. Ya. Oh, demo itu dapat. Ya bisa dibayangkan ya penontonnya. Seger sih. Lumayan lah. Jadi sekalian kalau untuk Tahu gitu anak-anak gua, tahu ngumpul gitu di nih, sana. ya. Tahu gitu gua dulu demo gua. Enggak, jangan. Enggak lah, demo itu kan untuk kebaikan, Oke. kita membela Hak. hak-hak rakyat. Kita menyuarakannya lewat- Kita menyuarakan melalui suara kita. Iya benar. Gitu loh. Tapi enak juga ya. Orang-orang rapat di tempat lu. Iya dong. Jadi maksudnya Itu juga ke lo. Itu- momentumnya pas. Dia bisa memanfaatkan momen. Sangat. Gue orangnya nggak bisa ngelihat lobang kecil sedikit. Masuk pokoknya Masuk pokoknya. Masuk palka. Pelan-pelan tapi pasti. Ah, Anjir ya sih. Terus kayaknya gue pernah ngeliat lu beberapa kali. Itu pas lu kuliah nggak? Apa setelah kuliah ya yang lu penulis juga? Kayaknya lu suka nulis ya? Gua kalau nulis itu dari zaman SMA. 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 Dari Kalau teman SMA. kalau Buku cinta kalau dia tuh dari SMA. gua buat buku itu dari SMA, dari buat novel, terus gua buat cerpen, buat puisi itu dari SMA. Referensi nulis? Nulis gara-gara dulu zaman kita SMA Raditya Dika lagi hits-hitsnya. Ya, Lagi gila-gilanya itu. Lagi hits-hitsnya dan gua ngefans banget kan sama Bang Raditya Dika. Jadi ya dia termasuk ini gua lah gitu loh, patokan gua dalam Mentor menulis. lah. Mentor, Role model lah. role model. Role model. Yang anak-anak sekarang kan role model gua, Yeah. pattern gua. Aduh. Terus lu akhirnya ke usaha. Ke usaha karena ada alasannya saya ke usaha. Apa tuh? Karena nyari kerja pada saat zaman setelah lulus kuliah susah. Jadi biar tidak dikira nganggur, saya usaha dulu gitu loh. Karena kan macam-macam anak-anak kalau misalkan untuk menutupi tidak bekerja dia. Ada yang S2 ya kan? Ada yang S2, ada yang memang pura-pura sok sibuk, ada yang buka usaha gitu. Ada yang Nah, nongkrong-nongkrong. ada yang nongkrong-nongkrong. Salah satunya saya buka usaha. Iya. Berarti usaha pertama Usaha pertama kedai kopi. Kedai kopi Semarang di itu. Semarang. Terus balik ke sini. Balik ke Lampung. Gua sebelum gua buka kedai kopi, gua jualan salted egg. Gua Oh, itu iya. salted Salted egg egg itu, salted salted egg egg lu. pertama di Lampung, Lampung. dia. Gua jual. Oh, salted egg-nya di Lampung, kedai kopinya di Semarang. Iya, Jadi pertama dia kelar iya. sini. Gua balik Dia ke buat Lampung. salted egg itu. Gua balik ke Lampung, gua buat salted egg karena gua ngeliat dulu kan brand salah satu di Jakarta yang terkenal banget. Oke. Karena gua dulu suka makan itu pas gua masih ngekos di Jakarta. Yang brandnya makan lah ya. Iya, makanlah bener, makanlah itu. Tahu ya? Iya, gue balik ke Lampung, akhirnya gue pakai itu sama yang dulu lah ya, sama Oke. seseorang ngebangun, Oke. mendirikan itu, ya udahlah gitu kan. Akhirnya Agak gue, ambigu ya? iya, Agak seseorang ya? seseorang Oke, yang oke. ini akhirnya gue ngebangun usaha itu, mendirikan usaha itu, ya akhirnya ya laku, rame. Itu jalan berapa lama berarti, Pi? Itu waktu Kalau lama, sampai- kalau yang cukup salted lama. egg itu 2 tahunan lah. 2 tahun. Tapi belum ada offline store. Belum. Online berarti. Nggak, justru gue langsung offline store. Oh, langsung Gue offline memberanikan store. diri offline store dulu. Baru gue online. Untuk Di depan SMA 2. Oh. Apa itu kayak ada public Public yang apa dikit public gitu loh. makanan itu. Oke, kayak food court. Kayak gitu. food court, kayak food Public court. food court. Ya, Terus lu hits kopinya banget. berarti lu tutup. Setelah lu balik ke Lampung buat buka makanan itu lu tutup tuh. si Gue kopi. tutup karena gue mau buka kopi. Oke. Di banyak sih dulu gue kopi gue. Anjir. Iya benar gila ya ternyata nih gila. Abis itu berarti banyak ya usaha lo? Banyak. Berarti bisa dibilang ini udah entrepreneur muda. Iya. Tapi apa nih? Karena kan lu kan dulu pas SMA basket, ya nggak sih? Habis SMA basket, terus kuliah organisasi, usaha. Nah, apa sih yang menarik?
Yang Kenapa menarik lu lu bisa iya kan usaha Di? ya? maksud gue tuh lu tertarik untuk ke bidang usaha. Ada apa? Apa ada faktor apa? Ya faktor gak ada duit. Oh, gua kira Iya. kayak Ini- memang passion lu. Oh enggak. Gua enggak ada sama sekali basic bidang usaha. Bahkan keluarga gua pun enggak ada yang basicnya usaha, pengusaha Oh. gitu. Ya pokoknya otodidak karena gua memang, tapi gua suka masak. Suka masak. Pun lo tahu San, Ya, gua ya, bener-bener ya, gila passion makanan dia. gua suka masak banget gitu loh. Gua pusing dikit, gua galau sedikit, gua harus ke dapur. Orang lain ya Efektif, bro. Orang lain galaunya gimana, gua galaunya ke dapur. Gua harus masak, gua harus minimal gua motong bawang. Iya. Minimal. Gitu. Bawang baik. Bawang baik. Kayak misalkan Bawang gini ya, bawang set, putih, bawang baik. Bawang putih. galau nih sama cewek, set. Ke dapur lah, set. Berarti kalau Alpi udah ke dapur, Lu Galau. langsung aja nanya. Nah, tapi gue kalau balik lagi ke topik, kalau hal yang menarik yang paling gue menarik dari bisnis adalah dari situ gue menambah relasi gue. Oke. Dari situ gue mendatangkan pengunjung yang akhirnya gue banyak berteman dengan para customer dan yang lain. Karena gue bahkan sampai sekarang gue orang yang tidak percaya dengan pegawai gitu-gitu sih sebenarnya. maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya gue lebih seneng kayak gue memproduksi sesuatu itu gue yang masak sendiri. Oh. Gue yang melayani Emang sendiri. lu turun gitu. tangan Iya, sendiri. benar. Iya. Memang by owner. Kalau Iya. kata orang by owner bukan kita apa sih kalau orang Ya ini itu. banyak inilah etik lah gitu ya, Banyak maksudnya. tangan atau apa. Dia memang by owner Kenapa langsung. itu, Pi? Maksud gua kan pegawai itu salah Iya. satu garda terdepan nih. Maksud gua kan untuk ngemajuin satu usaha lo. Kenapa lu nggak Nah itu dia San, itu sebenarnya banyak yang kritik gua dalam Ya, hal itu oke, karena oke. pertama mungkin gua orang yang parnoan ya. Ya. Misalkan kita punya resep yang memang harus kita Oke, rahasia. banget Benar. gitu loh ya. Tapi akhirnya gua juga belajar kewalahan juga ya sendiri kayak gini gitu. Iya. Capek banget. Iya Gua subuh harus ke pasar, gua nyari barang-barang yang fresh, yang masih seger lah, cabe terutamanya cabe-cabe. Subuh itu lu udah Cabe-cabean ya, cabe-cabean di pagi hari. Iya. Masih Seger, fresh, fresh masih banget. seger. Cabe gitu. segar. Nah, kalau gua misalkan habis itu gua langsung masak, habis itu gua langsung ke tempat usaha. Jadi memang semua dagangan gue itu nggak ada yang masak di tempat gitu loh. Oh, lu masak semuanya di udah rumah? bawa dari rumah gitu. Oh, Jadi iya. mereka tinggal manas-manasin aja. berarti langsung dari tangan Alpi Iya. Feriando ya? Dari Sebenarnya tangan bisa kita. sih memang beli belanjaan itu karyawan, tapi nggak tahu kenapa lu nggak percaya nggak sih? Iya, benar. Gua Benar banget. gua juga kemarin kayak gitu. Gua pas gua punya usaha dikit kecil-kecilan, sebenarnya bisa gitu loh. Kalau misalnya diurusin sama orang gitu. Cuman kayak kenapa gua nggak Iya, gua nggak kalau dapet nggak nuangin feel-nya air ya. sendiri gua nggak puas. Kayak nggak dapet feel-nya gitu. Lu usaha apa aja sih, Pi? Selain kopi kan udah. Abis itu salt egg. Gue Abis pernah itu seblak. seblak. Dan gue angkringan kopi Jos Jogja pertama Iya, di Lampung. Iya, Pertama, benar. habis itu pelopornya Pelopor Alpi angkringan. Abis itu apa lagi? Habis itu Nasi udah sih campur. 4 itu aja sih. Nasi campur. Sama yang terakhir ya. Nasi- nasi balap. Nasi balap sih. Lombok. Itu kebut-kebutan ya. Balapan, nasi Di balap. Antasari Jalan Ya. Lurus ya kan. Alpi. Berarti itu ya usaha-usaha lu. Iya, juga. usaha-usaha gue. Gue sangat ini sih, kalau sangat tertarik kalau udah Alpi masak ya untuk makanan ya. Gila emang. Ya itu pengaruh galau. Makanya untuk Anda calon istri-istri, Iya. Kurang apa Anda? kurang apa Anda Kurang dapatkan apa? saya? Kurang apa? Iya kan? Lu tinggal nyari duit. Iya, udah. Iya, yang beresin rumah, yang masak dia. Ingat, duit-duit lu, duit-duit gua. Sendiri, partner aja berarti, partner in life dia. Gak ternyata. ribet berarti Gak ribet. Seru loh. Kalau cewek gue pacaran nih. Kan dia ada nikah. Iya, Pipi, gua sebentar. gak bisa ngomong kayak gitu San sama lo. Soalnya lo udah nikah. Iya. Kalau gua oke, masih oke. Gue udah nyumput. Iya, oh gak bisa San. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Pi, bentar Pi, gue nanya. Lu juga kan salah satu tagline lu itu yang terkenal tuh yang nun matinya kenceng itu. Yang Oh iya. Maksud gue itu apa ya? Maksud gue tuh lu nggak sengaja atau apa emang udah gue harus buat nih. Gua harus maintain ini nih. Si som gitu. Apa gimana Pi? Nih ya, kalau lu memang udah kenal gua dari zaman-zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya. Pasti lu kenal gua banget yang gue itu orangnya sistem kehidupan gua itu selalu gua berpegang teguh namanya SKSD. Sok kenal sok deket gitu. Banget. Gitu loh. Parah. Dan gue mengakui gue itu urat malu gue udah putus. Oke, Walaupun gue di sampai rumah kalau gue melakukan sesuatu, anjir malu banget ya gue. Gitu, gue malu Lu kayak banget. gitu? Lu kayak Iya, gitu? gue sebenarnya kayak gitu. Oke, Cuman oke. gue tahu orang, gue tahu market gue tahu pasar gue. Mereka nggak bisa dikasih barang untuk ejekan sedikit. Oh Paham nggak iya, sih? Gue pakai sistem artis-artis di Jakarta Iya. yang memang bebal.
Jadi gue selalu memegang teguh, semakin besar gue dihina, Iya. semakin intens nama gue. Sepakat ini gua. Bener. Sepakat. Sering itu. Pantesan Sepakat. ya. Memang kayak lu tau Alpi tahu. Alpi Yang mana? Yang kemarin gua ketemu sama dia. Gila rame banget ya orangnya ya. Iya. Gila, tapi asik loh. Tapi Alwi Soal. That's it. Bisa gua. Nun mati atau tanwin. Oh, kan. Ain di atas Nun mati Tapi ketemu balik Ain. lagi ke usaha nih ya. Lu ada nggak sih kesulitan-kesulitan untuk mendirikan sebuah usaha lu ini apa gitu? Kayak misalkan modal, entah apa itu. Maksud gua bagaimana tuh? Nah, kalau gue modal ya pastilah semua pengusaha Semua lah. struggle ya. Itu semua pengusaha pasti modal lah ya. Iya. Kecuali memang lu dari udah aku kaya. Ya, kayak si beda, ya. itu repeater ya. Itu beda cerita. Tapi kalau misalkan kalau gua yang paling sulit ya, karena gua memang basic dari keluarga gua nggak ada yang keturunan pengusaha. Oke. Jadi memang gua otodidak. Gua paling susah itu marketing gua dulu. Gua belajar marketing itu gila sih. Gua belajar dari orang A, B, C, D. Wah, banyak banget yang akhirnya semua numpuk jadi satu. Yang gua pahamin ternyata masyarakat sekarang adalah mereka suka yang beda. Ya. Mereka suka yang beda dan unik tapi enak. Menurut gua dari segi marketingnya akhirnya gua terapin, tapi zaman sekarang harus Instagramable. Iya. Oh, Tetap iya. ya, berlandaskan itu ya. Berlandaskan Itu itu parah gitu. sih. Gue malah mikirnya, gue pikir lu apa ya, maksud gue kesulitannya di bidang lain, ternyata malah di marketing ya. Gua di marketing justru. Padahal malah lu yang suka ngobrol, Gue yang lu suka ngobrol. SKSD, tapi lu malah marketing. Ternyata di dalam dunia marketing bisnis F&B, kan gue F&B ya. Iya, Itu F&B. susah banget, gak kepake brand gua. Itu kembali lagi soal lu tempat bisnis di mana, Iya. lu dagang apa, Iya. sama rasanya gimana. Lu pengen ngejualnya ke siapa juga Iya, gitu kan. Gitu loh, karena gua selalu percaya apapun yang kita dagang itu nggak ada yang original ya. Iya. Semua pasti Sepakat. kita ada patternnya, Iya. ada rules modalnya siapa Iya, ada- gitu. ada Contohnya yang- salted egg gue itu. Ya kiblatnya ada sendiri gitu ya. Iya, gitu. Usaha-usaha lu sekarang itu masih nggak sih? Pi? Kalau sekarang kita bukan gua bilang mati ya. Gua stop. Oh, Tapi gua punya iya. nanti mungkin something di tahun 2022 nanti ya Alpi meluncurkan sesuatu yang meluncurkan besar. sesuatu lah iya, yang ada Amin, projectnya. kita doain. project besar gua yang Amin. ini Iya. memang udah mimpi gua dari dulu gitu. Tapi kalau sekarang masih stop Masih dulu. go dulu. Gila. Ada bocorannya nggak, Pi? Mau buat apa gitu? Pokoknya masih tentang profesi gua sebagai lawyer. Oke. Asik. Tapi punya tempat di mana orang-orang bisa ngumpul juga. Oke, tapi iya. tapi mereka tahu gimana cara kerja lawyer itu. Oh, lu tahu ini gak sih, Ndi? 5 cm. Oke. Ada gentai. Nah, ya, lu pengen kayak gitu kan? Iya gak sih? Yang, Pak, rapatnya di tempat saya aja. Oh. Ya, jadi di bawah tuh kafe ya kan, lu parkir, terus ya, tinggal itulah. naik. Itu memang Oke. plan gua. Oke. Tapi emang itu udah hidup lu, Pik. Ya kan lu tadi di awal kampus lu bawa masa lu ke kopi lu. Iya. Mungkin itu bisa di Dan di Jakarta semua lawyer udah kayak gitu semua. Iya, kebanyakan kayak gitu. Rata-rata makanya sampai apa salah satu ya yang sering di YouTube juga gitu. Dia buat di bawahnya itu yang fast food, Oke, di atasnya oke. tempat dia Ya, take kerja. video kan. Ya, Bapak. untuk balik lagi ke usaha tadi. Kenapa hal apa yang buat lu untuk stop, berhenti dulu untuk usaha? Apa karena kayaknya pasaran lagi nggak oke nih. Karena- apa waktu? Gua udah punya janji sama diri gua sendiri. Prinsip nih ya. Prinsip gue ya, Oke, prinsip gimana gua harus jadi lawyer gitu loh. Gua harus jadi lawyer dan gua orangnya nggak bisa mecah-mecah gitu loh, San. Oh, ya cak nyabang Gua gitu. nggak menyabang gitu, gua nggak bisa. Gua harus fokus satu dulu, baru gua bisa jalanin gitu loh. Oh, Terkadang gitu sih sifat manusia sih tuh, yang kayak berpikir gue bisa ngejalanin ini, gue Iya, bisa. egonya gede banget. Ternyata pas kita jalanin, oh ternyata gue Iya. nggak bisa. Karena gua udah ngelakuin itu tahun lalu. Oke, Gua oke. udah ngelakuin itu tahun 2020, bisnis sambil lawyer. Itu badan gua udah kayak gua sakit iya, Iya. pusing pala iya, namanya kita mikirin kepikiran, masalah orang. iya. Benar. Kita sebagai lawyer kita mikir masalah orang kan. Iya, akhirnya- Orang udah gimana dia udah kepikiran, kita Dia- stres mikirin. iya, dia iya. Gimana? Dan gua punya usaha gitu loh. Oh iya, tapi memang sering sih. Tapi ya kedewasaan orang akhirnya nyampe yang biar bisa. Oke, gue kayaknya harus lupa satu deh untuk ini satu. Ya nggak sih? Itu menuntut apa? Bisa ngajarin kita tentang kedewasaan sih di situ. Asli. Gila, oke. Jadi banyak ya. Banyak tadi kan udah kita sebutin beberapa usaha lu kan. Usaha Alpi. Gila, banyak ya ternyata. Tapi sekarang lagi stop. Untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Ya, Kalau kita gitu tungguin sekarang lah. lu memang lagi di
bener di Ya profesi gua profesi lawyer. sekarang lawyer. Lawyer. Apa sih ini dia nih? Apa sih? Dia ini Tampan, apa? si tampan sih. Kalau di Lampung udah ada babang tampan, ini ada adek tampan. Iya. Ya kan? Adek Lawyer tampan. Lawyer tampan. Lawyer tampan. Itu apa itu? Itu kan udah lu apa ya? Gerakan itu gerakan. Iya. Tagline itu kan memang udah lu pakai kurang lebih 4 bulan kebelakangan lah ya. 4 bulan. 4 bulan kebelakangan itu udah terus-terusan ya. Apa Terus-terusan. sih itu, Vi? Apa ya? Gue cuman mau ngebuat identity personality gitu loh. Jadi Oke. gue kayak membuat personal brand sendiri gitu. Nah. Gue tipe orang gini, San. Dan gue tipe orang yang ketika gue membuat suatu brand personal brand sendiri, gue nggak mau gue dibilang ngikutin A, gue nggak mau dibilang benar, ngikutin benar, B gitu loh. Yang gue mau, walaupun semalu apapun gue yang gue lakuin ngebuat Oke, personal oke. brand itu, Oke. tapi akhirnya itu jadi identity gue pribadi. Benar, Contoh, benar. memang ini terdengar egois, tapi menurut gue ini untuk anak-anak di luar sana ini bisa dicoba. Misalkan lu melakukan sesuatu hal yang itu ada kaitannya apa yang gue lakuin, Iya. otomatis secara tidak langsung masyarakat akan menilai kayaknya lu ngikutin Alfi deh. Iya. Nah itu loh identity itu yang gue buat. Oke. Memang terdengar percaya diri sekali. Cuman ya kenapa nggak gue coba gitu loh. Jadi akhirnya itu juga bisa jadi ladang apa ya, promosi sendiri ya kan? Iya. Gua nih, gua pengusaha tampan karena Alvida ini lama-lama ya akhirnya ke bawah Yang juga bawah, dia. benar. Nah, itu lu buat itu karena lu sekarang buat lawyer, Iya. buat kantor lawyer lo ya. Profesi dia. Apa? AIM. AIM and partner. AIM and partner. I'm partner itu apa tuh, Pi? Kan banyak yang belum tahu nih. Oh, AIM and partner itu singkatan dari Alfi Imam and partner. Ini partner gue nggak datang Imam. Oke. Berarti partnernya ada dua ya? Iya, partnernya ada dua. Pendiri ya, lebih Pendirinya. tepat. Pendiri Oke. dari kantor Imam ya? hukum gue Imam ini. sama Imam kita ya? satu sekolah gue sama lu juga. Iya. Kan satu kampus sama kalian juga. Satu kota lebih Satu tepatnya. kota. Satu kota, Jogja ya. kan. Jogja. Gitu loh. Jadi gue memang narikin kawan-kawan dari yang luar untuk bergabung di AIM gitu. Gitu. Jadi AIM itu apa ya? AIM itu kantor hukum. Kantor hukum ya. Bergerak di bidang hukum lah ya. Bergerak di bidang hukum. Bergerak di bidang hukum. Jasa hukum. Jasa hukum. Mau itu advokasi atau yang lainnya ke AIM lo Iya. itu. Ya. AIM. Itu kenapa lu tertarik itu karena memang itu bidang lo kah gitu? Apa lu memang apa gitu yang bikin lu tertarik kayak belum ada nih anak muda benar. yang buat kayak gini atau apa? Iya, gue memang cita-cita gue dari dulu, dari gue zaman SMA, gue udah pengen jadi lawyer. Oh. Emang dari SMA? Dari SMA gue memang udah jadi pengacara gitu loh. Jadi Berarti cita-cita lu ini lebih ke hukumnya ya? iya, Pi? gue memang mau masuk hukum Masuk dulu. hukum. Bukan karena gue nggak diterima di fakultas apa-apa, gue masuk hukum. memang kita- gue mau masuk hukum dan gue memang Beda, cita-citanya jadi lawyer gitu loh. Beda sama kita. Beda karena kalau gue dulu kayak aduh, gue apa ya gitu. Gue kan ngerti apa-apa. Kalau Ayo, gua udah. lebih ke yang siapa ya? Karena gue sangat itu that's why kenapa gue sekarang bener-bener gencar buat kayak suatu konten hukum oke, baik di oke. Snapgram, TikTok itu fokus memperkenalkan lu kalau mau masuk hukum ya memang karena lu mau masuk hukum iya, gitu loh, bukan karena kejepit. lu kejepit karena pikiran orang di luar sana ya. Lu masuk hukum itu karena udah kejepit, Kejepit, gitu iya. loh. Lu jurusan IPA lu masuk hukum ya karena Ada ya, ada stigma itu ya, Pi, Iya, dulu ya. itu ada banyak Banyak. banget. Udah lah gua masuk hukum aja. udah. Iya. Kalau lu ini enggak. Kalau gue enggak. Memang gitu. cita-cita Gua lu? Cita-cita gue jadi lawyer. Oh, memang pengen dihukum. Iya, karena gue sudah mengikuti Abang Hotman Paris dari gue zaman Iya. sekolah. Jadi Gitu role loh. model lo Role pas modelnya lu berarti penulis iya. tadi Raditya. Raditya Dika. Terus Terus role untuk modelnya hukumnya, itu di si Hotman Paris. Bang dong, Hotman ya, Paris. Pasti lah gue. Yang ini Iya, koki Cuman gue Johnny. malam ini gue gak pakai cincin Oke, mas-mas gue. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah ya, nggak usah ya. Ribet. Kalau gua harus nunggu lo kayak dia gitu. Maksud gua lo harus dandan dulu ini dulu. Iya, ribet, Kelamaan, ribet. Pi. Kelamaan. Jadi lo sama Ilham. Ya sama Imam ya? Imam. Sama Imam. Kantornya Kantornya di rumah saya. Sementara. di rumah lo, Di rumah dulu Terus sementara. apa lagi nih? Yang lo kan ini gua lihat gencarnya udah sangat gencar nih. Apa aja Pi yang udah lo bangun? Dari AIM gitu. Karena kan gua ngeliat pasti ada yang beda gitu. Lo sama pengacara-pengacara yang lain Oh atau iya, kantor pasti. hukum yang lain gitu kan. Karena kan mereka memang udah punya nama, udah ini dan juga masih konvensional lah, bisa Iya. kita bilang Iya, konvensional. umum lah ya. Kalau lo Kalau gue dengan anak mudanya gimana? Kalau gue sekarang terobosannya? lagi memperkenalkan bagaimana lawyer sekarang melek digital sosial media. Jadi gitu loh. Jadi Platform digital. Platform digital karena memang kan dari segi kode etik lu tidak dilarang untuk
untuk mempromosikan atau apa melalui media sosial. Iya, nggak ada. Gitu, tidak ada larangan. Nggak ada gitu. larangan. Jadi, Nggak ada larangan. aman-aman aja gitu loh. Jadi gue lagi memperkenalkan itu dan udah banyak banget platform-platform di luar Lampung, Iya. lawyer-lawyer itu sudah semuanya Pakai udah itu. by sosial media Oke, gitu. heeh. Gitu. Untuk maksud gua gini, Pi. Balik, ini kan hukum nih ya. Apa karena gaji hukum ini tinggi makanya lu tertarik di hukum? Atau Gua tidak bisa bilang gaji lawyer itu Tinggi. semua. Oke. Itu kembali lagi ke jam terbang jam terbang ya? sama portofolio lu. Gitu loh. Contoh kayak gue sebelum sumpah kan gue magang. Iya. Orang kan ngelihat dulu lu magang di mana. Oh, Gitu loh. iya, iya. Lu dilihat lu pernah nyelesain kasus apa sama lu magang. Lu pernah ngerjain apa. Yang akhirnya pada saat lu sumpah advokat, lu sudah sumpah, akhirnya orang-orang di sana, wah Alfi udah keluar nih dari kantor ini. Lu mau Iya. nggak pakai Alfi? Iya. Gitu loh. Oh, yang anak ini udah Berarti Iya, hukum gitu itu loh. melihatnya dari segi itu ya? Iya, nggak mungkin lo tiba-tiba ucok-ucok lo Iya. lo baru 1 tahun jadi lawyer lo tiba-tiba dapat gaji 100 juta menurut lo kayak yang ya aneh. tiba-tiba, Enak ayo lo Iya, ikut gua aja, gitu kantor loh. gua lagi butuh lo nih, gitu. Enggak ya. Dan gue jadi lawyer berdarah-darah cuy. Iyalah. Iya berdarah-darah Pasti. gue. Pasti Semarang. Biaya gue nggak murah, Biaya. branding gue. Makanya bisa melebalkan si tampan itu ya. Iya. Iya. Emang kan gua bukan dari dunia hukum ya kan. Lu lebih ke apa, Pal? Gua lebih ke Pembangunan. Oke. Gua lebih ke jual tanah. Nah, Makelar. karena gua pengen tahu bedanya apa pengacara sama advokat. Oh iya banyak ya yang Apa? yang Kan gua nggak tahu nih. Kan Eh. yang gua tahu advokat, pengacara, notaris sama yang lain gua nggak tahu. Banyak versinya lah ya. Takutnya gua selesai, gua punya tanah nih, lagi pengen gua pecah-pecah tanahnya, gua ke advokat. Oke. Apa entah gua kemana gitu kan, gua nggak tahu kan. Kita tanya yang lebih Apa? paham nih. Apa nih? Apa sih, Pi, bedanya pengacara dan avokat? Kalau pengacara itu bahasa Indonesianya. Oke. Dari Indonesia gitu. Oh. Pengacara itu sebutan jasa bantuan hukum versi Indonesia. Sedangkan kalau lawyer itu Inggris. Nah, gitu loh. Tapi kalau advokat itu Belanda. Oh, kalau berarti kalau lu kenapa nggak tertarik ke kejaksaan atau yang lain? Kan pertama kalau saya daftar jaksa tinggi badan saya tidak cukup. Oh, Jadi kalau saya merasa saya mampu, hanya memang dari segi formalnya saya tidak masuk kriteria gitu loh. Jadi baru saya daftar, oh maaf mas, tinggi badannya nggak cukup. Iya. Mereka kan suka bisikin ya, Pian? Iya. Bisikin. Karena kan Kemenkumham, kejaksaan tuh banyak banget. Ya. Memang Cajak-cajak. Ya, Jadi tinggi badan. berarti si lawyer itu bahasa Inggrisnya, advokat itu bahasa Belanda. Iya dari Belanda lah ya. gitu Dari ya, Belanda Mas. lah ya, pengacara itu bahasa Indonesianya. singkat. Iya, gila. Keren sih lo. Udah apa? Online juga. Online, Jadi gua- kayak platform-platform online itu kayak ini ya, kayak Halodoc. Iya. Kayak yang Jadi lain. itu kenapa AIM itu kantor hukum gua. Oke. Tapi AIM itu membuat suatu brand sendiri yang namanya itu ada Calls My Lawyer. Calls CML. my. Oh, Calls My Lawyer. Jadi Calls My Lawyer itu adalah suatu platform dari anakan AIM ya, kantor AIM yang memang itu bergerak di bidang Online. melakukan perizinan-perizinan. Dibantu contoh lo mau ngebuat apa PT, CV, terus lo mau buat merek, paten, hak cipta dan lain-lain. Dan lo mau konsultasi di CML pun bisa gitu dengan by digital platform. Hanya dengan chat aja. Maksud gua, lu berarti udah sebegitu beraninya buat itu ya. Maksud gua, maksud gua kok lu bisa sih seberani itu membuat kantor AIM itu? Apa ada faktornya? Apa ada yang buat lo semangat untuk itu? Atau Karena bagaimana? jiwa saya Vincenzo Casano. Wah, Luar biasa ya. ini asal ngomong Vicenzo gua langsung ke drama Korea. Enggak. Kalau gua lebih kenapa gua berani ya karena gua mau sampai kapan gua ikut orang terus. Nah, Gua harus satu. mandiri gua gitu. sepakat Karena dengan kalau lu. gua merasa gua punya kemampuan memang gua bisa punya circle yang memang mendukung dan orang-orang butuh anak muda lawyer sekarang, ya kenapa enggak? Itu lobang yang gua bilang tadi San. Gua nggak bisa ngeliat lobang kecil. Sekarang banyak kawan-kawan gua buka kedai kopi, Iya, kawan-kawan gua benar. butuh bantuan. Gua sekarang lagi gencer-gencernya di Snapgram itu mengkampanyekan yang namanya semua brand harus dimerekkan. Benar. Iya, benar. Semua harus dimerekkan. Yang artinya lu udah nggak ada ketika nanti ada suatu brand ngikutin lu hanya gugatan sekedar ucapan. Itu yang selalu gue bilang. Jadi brand itu perlu ya. Iya, Pi? iya. Brand itu sangat perlu, merek itu sangat perlu. Contoh ya kita sudah belajar dari ayam geprek Bensu dan Bensu. Iya. Oke. Gitu. Atau gudang garam dengan gudang baru yang sekarang lagi ini. Iya, lagi viral. Lagi viral banget. Nah,
itu yang gue sekarang kenapa ayo dong kawan-kawan yang punya brand yang ngerasa brand lu akan bagus nanti ke depannya, ayo dong dimerekin. Iya. Lu Ayo daftarkan. spermani sekian tapi itu selamanya melekat di diri lu. Iya. Gitu loh. Oke. Segitu pentingnya berarti ya. Begitu Iya. pintengnya. Brand Tapi ya. emang ya dia berani juga sih dia kan. Kan tadi Sandi udah nanya kan kalau lo kok apa yang bikin lo ini berarti berani juga karena kan gini banyak juga Vi mungkin kebanyakan orang-orang yang tua gitu ya bukan yang tua Senior maksudnya lah. senior kita gitu dia kayak Alfi nih gitu baru nih gitu. Baru ya kan banyak banget. nah gue pengen nanya gitu sebenarnya kita juga harus apa ngilangin stigma itu nggak selamanya yang baru dia pengalamannya kurang gitu kan Oke. tapi maksud gue apa gitu. Tapi lu kok berani banget sih Pi, bersaing gitu. Lu dengan bersaing sama senior-senior senior yang kita gitu gitu. Yang bikin lu gue berani sih Gue kayaknya. sebelum gue meluncurkan CML, gue juga sowan. Gue mau memperkenalkan suatu brand produk. Iya. Dan senior pun ngedukung kok gitu loh. Oke. Oh, ternyata mereka juga Gitu, ngedukung. gitu loh. Memang ya gue nggak tahu di belakangnya seperti apa. Iya, Cuman, iya, cuman benar. kan dalam arti kita itu mitra gitu loh. Lawyer itu semuanya dalam satu organisasi yang sama Pradi gitu Jatuhnya loh. kayak kekeluargaan Iya gitu gitu ya. loh. Ya kita harus otomatis harus saling dukung lah gitu loh menurut gue. Karena lu mau sampai kapan sih nggak melek era digital sekarang? Nah, ini peluang benar, kita iya. loh. Gua nggak pelit ilmu kok. Ayo dong kita harus melek digital Iya. media dan semua orang itu semua tahu sekarang dari media. Ya, siapa tahu itu juga bisa ngebantu mereka gitu Iya, kan dari ngebantu mereka. ya Dari gue yakin sih. branding, marketingnya segala macam. Karena gue baru denger nih Apa tuh? yang kayak gini yang call my ini Lawyer. tadi call my lawyer gitu. Call my Berarti lawyer. kita kan bisa nanya di situ karena sekarang benar. benar apa-apa harus digital, apa-apa harus digital, iya. Apa-apa handphone, apa-apa handphone. Yang kayak malam ini bisa sih nggak sih gue nanya besok gue bisa nggak ya terbang dari jam itu orang udah nanya dari HP kan dan itu kadang jamnya nggak nentu gitu. Iya. Dan gue yakin ini kalau gue baru denger juga ini kayaknya sih bakal ngebantu kawan-kawan. sangat Ngebantu kawan-kawan yang di luar yang pengen inilah ya, lebih pengen tepatnya nanya. konsultasi ya. Yang tiba-tiba malam entah dia dapat kasusnya jam 12 Jam malam 12 kita nggak ada yang tahu. Bahkan kan. bukan hanya untuk orang yang berkasus ya, bahkan mahasiswa pun yang memang kedesak punya tugas bisa nanya di Call My Lawyer. Kalau itu bisa nanya juga. Iya. Ini sesuatu yang tapi untuk kayak gua yang single agak sedikit menakutkan juga ya. Oh, kenapa tuh? Karena kan biasanya kan mereka tuh mahasiswa nanyanya kan ke senior-senior gitu kan. Iya. Abang ada tugas ini Oh, jadi sekarang cuma CML ya nanyanya ya. orang kalau ke CML nggak ada yang kok pantesan nggak ada yang nanya ke gua. Waduh. Pi, kalau boleh tahu nih, butuh berapa lama sih untuk jadi seorang pengacara? Intinya sih, pada intinya kalau lo mau jadi lawyer itu minimal umur lo harus 25 tahun. 25 Minimal. tahun. Minimal Oke, 25 harus tahun. Ya, lo harus warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Ya, dan lo sudah ikut magang. Udah ikut Udah magang. ikut magang 2 tahun di kantor hukum, terus lo juga harus udah ujian advokat, sama advokat. lo juga udah sekolah advokat. Berarti nggak gampang ya. Nggak gampang, teman-teman. Kita nggak bisa. Dan Umur nggak murah. jadi lawyer nggak murah. gampang, nggak murah. Nggak murah. Kalau misalkan nggak gampang gua kayaknya bisa deh. Nggak murah Nggak soalnya. murah. Kalau nggak gampang masih bisa ya, Mel. Tapi kalau nggak murah mah, nggak murah. Nggak murah. Banyak berarti ya lu udah ujian. Heeh. Ujian advokat, ujian pengacara, ya kan? Iya. Ribet nggak sih? Aduh, ribet banget cuy. Kenapa Ribet sih banget. kita gue pengen nanya nih. Misalkan siapa tahu gue jadi tersangka. Ya jangan nyampe. Jangan dong. Misalkan gue lagi orang tersandung kasus. Lu lebih gitu. ke tersungkur. Udah, saya udah. Rasanya Maksud gua, anjing banget. apa ya kenapa kita nggak masih ngebela? Kenapa pengacara ngebela tersangka? Nah, ini mumpung gua di sini ini Oke. gua mau Biar orang-orang Nah, juga gua- tahu. Biar kalian tahu. Pengacara itu hanya membela kepentingan hak hukum dari klien. Bukan dari kesalahan. Perlu digarisbawahin berarti pengacara itu membela hak hukum dari Yang klien. dari klien. Gitu loh. Kita tidak membela kesalahannya. Kita tahu kalau dia salah ya bukan berarti kita ngebela kesalahan Oh, dia. iya. Kita Makanya- hanya membela terkait bagaimana pengurangannya. Iya, karena Apakah sudah sesuai? Ada contoh nggak, Pi? Ada contoh nggak, Pi? Di film-film luar. Lakuin gitu maksud gua. Kalau gue ya, Oke. kalau gue mungkin yang kasus-kasus besar, mungkin ini kode etik gue Ya, rahasiakan ya. ya di Oke, sini. oke. Paling simple aja misalkan cerai lah ya, yang sering gue tanganin sekarang cerai. Kan orang-orang banyak stigma lawyer ini suka misahin orang yang mau pisah gitu. Tapi ya lu harus tahu faktor dia mau pisah itu ya memang karena Iya, sudah memang tidak benar, utuh gitu loh. Dan dia Nggak dan- bisa dipaksakan. Tidak ya, bisa Pi. dipaksakan gitu dan loh. yang klien lo juga dia punya hak. Pun di kantor gua punya prinsip ketika memang ada kasus terkait dengan perceraian ya, kita harus diusahakan mediasi dulu sebelum memang mau naik ke pengadilan.
kita Gitu loh. kamu orang memang menyalankan. Iya, menyarankan untuk mediasi dan gua justru yang memperjuangkan untuk rujuk dulu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa Itu rujuk ya berarti. udah, gua Itu memang belum benar. menikah. Iya. Tapi banyak janda duda di sana menyumpahi gua memang. Iya, gua harus akuin. Gua harus akuin. Benar. Anak Cuman ini emang bandel. iya gitu loh. Cuman ya memang itu pengakuan gua, tapi ya memang gimana? Gua bukan itu yang memang udah nggak bisa. Berarti poinnya itu dari yang Alfi alami tuh jangan berpikir, teman-teman tuh jangan pernah berpikir kayak yang Alfi nanganin kasus perceraian gara-gara Alfi cerai itu. Iya, bukan itu. Alfi. Iya, bukan. Garis bawain. Perlu dibaris Alfi udah mencoba untuk merujuki mereka. Iya, Nah, gua sudah berusaha merujuk. Iya, karena memang orang itu juga punya hak untuk ya hak dia Iya. gitu. Oh iya, kayak gue juga sering tuh ngeliat di Gua bukan mengintervensi klien, gua hanya memberikan saran. memberikan saran. ya, gitu loh. kayak di luar-luar juga kan sering sih ke orang kasus gitu kan, di film-film maksud gua. Lo Iya. kasus bahkan lo pun masih harus tetap masih dapat hak untuk dibela. Iya, gitu Lo loh. segera cari pengacara lo Iya, itu dengan kasus-kasus lo. Oh ya, bukan di luar aja, seluruh dunia pun semua dunia gitu. kode etik lawyer seperti itu. Seperti gitu itu loh. ternyata. Makanya kenapa banyak yang nanya ke gua, iya kenapa sih kok masih dibela? Ternyata itu memang semua tuh Jawabannya punya seperti hak itu ya. Iya. Memang ternyata Gitu. semuanya ya. Bukan Alfi yang menjuruskan seperti itu. Iya. Gitu. Ya. Minum untuk, Pi. untuk kasus Pi, udah berapa banyak yang udah lu ini tanganin? Kayaknya banyak Iya, banget ya. Dari banyak. lihat jam terbangnya. Sandi kalau nanya banyak. Enggak ya. Ada lah. Enggak banyak banget. Ya, itu harus Cukup aja. Itu supaya teman-teman meyakini. Bisik-bisik. minum. Minum. Gitu. Jadi Aneh. gini, Sen. Jadi gini, gini oke. kan, kalau untuk berapa banyaknya mungkin gue bisa katakan cukup banyak. Cukup banyak. Yang penting adalah gue membantu klien dengan ikhlas, Oke. tapi bayaran juga sesuai. Balik ya ke sini ya. Tapi gua akhirnya karena malam ini jadi banyak tahu loh. Oh, ternyata pengacara itu nggak sependek itu loh pola pikirnya. Iya, Maksud gua kan kalau orang awam yang nggak ngerti ya, Pi. Mikirnya pengacara ini kasusnya gara-gara pengacara nih ngebelain yang salah Wah, nih. iya, Ternyata nggak begitu. Nggak gitu. Gue pun mikir kayak gitu loh. Jadi kayak pengacara nih misalkan ada dua belah pihak ini ya. Gue cuma ngeliat kayak ya ini yang lawan pakai siapa, yang lawan pakai siapa, Itu udahlah pasti menang, menang. iya. Udahlah pasti menang. Karena lo ngeliat di media, lo ngeliat Iya. di media sosial. Itu kan kacamata orang awam kan. Pasti menang nih orang Lebih dia tepatnya ke ibu-ibu tuh ya. Iya. ini mah ini saya. Iya, Gitu. emak kita kan lo tahu sendiri kan, aduh. Realistisnya nggak kayak gitu. Nggak kayak Iya. gitu, seperti berarti kenyataannya tidak seperti Iya, itu. kenyataannya tidak seperti itu. Lo ngeliat ini deh yang di film apa sih? Apa ini? Tampan Taylor? Bukan. Bukan Papa Taylor, bukan. Iya, yang dia liburan Itu kemana. videonya jadi tukang jahit. Yang parent itu yang emaknya dia jadi pengacara. Salah film kali. Ada yang Ernest. Oh ini. Sinyal. Susah sinyal. Ya kan? Susah sinyal. Aduh, ini pertanyaannya kok dari belakang sudah agak menakutkan saya lihat. Apa tuh? Oke. Untuk tarif. Oke. Ini yang Bentar. belum, ini yang banyak orang tanya kali. Ah. Ya. Sekelas Alfi, Iya. Feriando, lawyer tampan, Anak muda. anak muda. Lu udah baca juga kan tadi ada di fronter. Coba deh gua agak nggak enak nyebutnya ya kan. Untuk tarif itu berapa Bi ya? Tarif ya pokoknya ya secukupnya dengan Ada pembeda nggak? Maksud gua kayak kalau misalkan kan tadi kan lu bilang role model lu si ini Bang Hotman Paris. Hotman Paris. Nah, dia kan ada nih kalau ini udah jauh-jauh, anak ibu ini sudah jauh-jauh gini. Itu orang yang bisa dibilang nih dia dikasih tarif, saya bantu dia gini. jadi gini, ini Ada juga. dijelasin ini biar Oke, ini juga biar edukasi. paham. Jadi dalam dunia hukum itu ada namanya pro bono. Pro bono itu adalah biaya jasa hukum yang diberikan gratis oleh pengacara. Tapi ya dengan memang kurang mampu Oke. ya. Dengan Kurang kondisi-kondisinya. mampu, dengan kondisi-kondisinya kurang mampu dan lain-lain gitu loh. Intinya kanda kutip kurang mampu. Ya, oke. Nah, itu lawyer punya hak untuk membela klien dengan tanpa adanya adanya, oke. gitu loh. Tapi juga ada tarif. Nah. Tarif. Jadi ada fee lawyer, ada lawyer fee ya. Ada namanya lawyer fee, success fee, Ah. transportasi fee. Oh. Gitu loh. Jadi oke. ya
sebenarnya lawyer itu ya dari lawyer fee itu kita bisa ngeraup untung. Berapa tuh? Range itu Range-nya deh. Ya berbeda-beda kan Oke, setiap oke. setiap kasus kan beda-beda. Langsung tanya. Misalkan ada unsur pidananya sekian kan kita ada perdata, ada pidana kan. Iya. tergantung kasus lah ya. Tergantung kasus. Jangan Sama kasus-kasus. tergantung deket nggak sama Alfi. Gak usah banyak-banyak lah kasus. Kalau memang pengen banyak kasus, dekat sama Alfi. Kalau nggak mau deket sama Alfi, nggak usah banyak kasus. Tapi yang pasti saya tidak semahal yang diperkirakan. Ya gitu. Oh emang orang-orang memperkirakan lo udah mahal? Mahal. Oh Mahal. padahal Banyak banget. nggak segitunya. Iya. Makanya kalian tanya dong Nah, ke itu orangnya. maksud gua. Ya nggak sih Di? Malu bertanya sesat di jalan. Di jalan. Kali Kali kita mereka- tuntun kalau dia sesat. Itu kalian tanya dong makanya jangan. Ya, katanya pakai Alfi mahal. Katanya karena dia pengacara muda dan dia juga punya kantor gini mahal. Enggak juga. Enggak ditanya dulu. Tanya aja dulu, konsultasi aja dulu. gitu. Nggak sesuai juga nggak apa-apa. Tapi Nggak masa apa-apa, iya nggak sesuai Kalau sih? nggak bilang Yang penting jangan ghosting. Parah, udah nanya-nanya. Pergi. Tapi balik nih ya ke hukum. Motivasi apa sih yang buat yang lo pedomi lah untuk menjadi seorang pengacara? Gua nggak mau menjelaskan tentang masa lalu gua. Oke. Ya bukan masa lalu percintaan ya. Iya. Oke. Tentang masa lalu gua, kehidupan latar belakang gua. Iya. Sebenarnya latar belakang gua itu adalah motivasi gua untuk jadi lawyer sekarang. Ada sesuatu Itu ada. keadaan yang membuat gua pengen jadi lawyer. Jadi gua ingin menuntaskan sesuatu kasus itu karena latar belakang gue yang dulu pernah ya mengalami pribadi gua gitu. Jadi gua lillahi ta'ala gua mau jadi lawyer. Oke. Jadi motivasi gua mau ngebantu orang dengan apa yang udah gue punya, dengan kemampuan yang gue punya. Iya, apa yang udah lu capai sekarang. Yang udah gue capai gitu sekarang. Gila Itu ya, kalau ternyata- kata orang kalau caption anak muda sekarang itu biar lelah menjadi lillah. Iya. Asik. Lelah menjadi lillah. Tapi, wah gila gara-gara ini ternyata itu motivasi yang Agak melek ya. Gila. Ternyata motivasi itu ada background dia yang kita nggak tahu itu salah satu motivasi Alpi gitu. Kalau kantor kan tadi lu bilang sementara masih di rumah. Di rumah. Ya kan? Gua ada lagi dibangun kah tempat baru Itu. atau lu sebenarnya udah ada cuman belum launching. Nah, maksud gua gimana nih orang mau nemuin Iya. lu nih, itu harus kemana kah? Harus ke rumah. Apa ke rumah atau janjian di Janjian di DM? mana? Oh, Kayak selingkuhan deh. sebenarnya apapun by via bisa. Mau lu ketemu gua di kafe, mau lu ketemu gua di warteg pun sekalipun, mau lu ketemu gua di rumah, DM, WA terserah. Cuman memang kalau goal target ya ini, ya Allah. Semoga Amin. tahun depan memang gua udah punya konsep kantor memang untuk anak-anak muda juga bisa nongkrong di situ. Oke. Oh, Ya, memang amin, memang yang amin. lu tadi Doain, bilang ya. doain, Iya. doain. Memang udah pengen launching ternyata dia. Gitu. Makanya dia mempertahankan sekarang udah di rumah aja. Iya. Daripada dia buat satu tempat terus nanti pindah lagi gitu. Oke. Dan insya Allah tahun depan juga AIM and partner kita udah go ke Jakarta. Amin. Amin. Kita doain teman-teman, kita doain. kita Jadi kalau doain yang di semuanya. Jakarta juga siapa tahu kan gue pengen sih make Alfi. jasanya jadi Aim nggak gitu. jauh-jauh lagi Cuman gitu. kayaknya dia di Lampung susah Iya. deh kayaknya gini. Nah, banyak klien gua mempermasalahkan jarak. Gitu. Oh, Padahal padahal lagi lu nggak? masa Covid ini kan. Berarti ada di luar Pulau Lampung pun ada ya yang ngubungin lu ya. Gua punya klien di Semarang, Jakarta sama di Bandung. Semarang ya. Semarang. Nanti kasih efek ya. Semarang gitu. Semarang berarti memang mungkin dari circle lo yang lama gak sih? Iya, pas Jadi gua circle yang lama kuliah. lu udah keluar nih. Nah sekarang saatnya gue make lo nih. Kali kayak gitu kali ya. Iya, pasti. Bisa juga nih orang. Akhirnya berarti kan soal jarak udah ada lah solusinya Ada, ya. iya, ada Udah pemecahannya. solusinya, ada Karena pemecahannya. tetap yang dipegang teguh soal keberhasilan seorang lawyer itu kembali lagi di mana circle dia berdiri gitu. Itu sih. Gila malam Tetep ini. ya. Berarti dia Cheers. Cheers ya. Udah sebesar ini. Amin. Itu lo tetap ya, tetap circle lo di sini, gue berdiri di Iya, sini, gua gue di lahir sini. dari sini, tetap lo pengen. Gue di sini. selalu bilang gue jadi pembicara dimanapun ya, di UI, di Unpad, ITB, pokoknya setiap gue jadi pembicara di universitas besar, gue selalu bilang dimanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, ingat kembali kemana kalian akan pulang. Nah, Rumah ya. Iya. rumah. Feels like home, man. Asik. Untuk penilaian orang tua lu nih, Pi. Untuk penilaian orang tua lu tentang Kerjaannya. tentang inilah apa profesi lu nih bagaimana?
wah dulu pertentangan dong, nggak ada. Oh, Namanya orang-orang tua kalau udah terkait hukum pasti udah berpikirnya malah ada bentrok ya. iya pasti itu pernah ada bentrok gitu loh. Itu Ada gimana bentrok tuh? karena kan di keluarga gue jujur-jujuran aja keluarga gue nggak ada yang pengen anaknya jadi lawyer gitu apa pengacara gitu. Tapi karena ya mungkin orang tua gue luluh ya, gimana caranya itu nge-treat sih kembali lagi gitu loh, nge-treat orang tua. Ya udah ini cita-cita gue bakal bertanggung jawabkan gitu loh. Jago sih lo kalau nge-treat emang. Iya gitu. Kalau Gua itu aja sih. Gua aku. Kalau pertentangan pasti San, pertentangan itu banget di rumah. Gua ketika gua merantau aja itu aduh, orang tua gua bahkan berjuang gimana caranya gua nggak merantau. Orang gua tadi kan kita ngebahas soal motivasi tadi ya. Maksud gua tadi itu motivasi lu, keluarga lu. Ternyata malah keluarga lu sendiri yang menentang lu untuk di awal ya. Iya, Sering. Gue juga kayak gitu kok. Asik. Enggak. Nanti kalau lu duduk tengah baru gua tanya kayak gitu. Gua nggak usah kayaknya. Tadi gua balik lagi nih. Ternyata kan Sandi udah orang rumah. Yam, kayaknya kita sahin, kita manggil dia sisa ini tampan ya. Iya. Gimana, Pan? Tampan. Gimana Pan? Iya, gimana tampan? Kalau kita ini lebih ke karismatik ya. Karismatik. Jokes lama. Bener, jokes lama. Tadi selain Bang Hotman Paris, Nah, lawyer panutan lu siapa? Selain Bang Hotman ya. Hotman Kalau Bang Paris Hotman itu- kayak gua pun itu mah kayak presidennya ya. role gua pun model yang gua bukan- aja sih kalau banyak pengacara-pengacara di luar sana yang apa ya yang memang besar, cuman satu orang yang melekat di diri gua sampai sekarang gua bisa sampai seperti ini dan gua benar-benar mengagumi dia, itu adalah mentor gua di kantor gua dulu. Pak Sopian Stepu. Oh, Pak Sopian Sitepu ya, luar biasa Pak. Gua tetap tahu rumah gua awal gua di mana sih. Memang Itu lu berangkat dari mana? Lu tetap Gua tahu di mana dan mentor gua tetap, kalau gua bilang siapa panutan gua ya Pak Sopian Stepu. bukan kacang berarti ya? Kacang kan lupa kulit. Bukan ya? Bukan. Bang Hotman, emang Bang Hotman mah gila ya. Siapa yang nggak mengidolakan dia? Iya. Nah, Bang Hotman. Ya, gua yang kayak gua yang orang awam aja. Berarti ini Bang Hotman harus nonton ini. Harus nonton. Bang Hotman ada talenta muda sama- nih. Iya. Ada talenta muda. sama Tapi enggak, maksud gua kan tadi kan awalnya kan Bang Hotman. Bang Hotman Tapi role untuk modelnya. lokalnya, Iya. ada Kalau- si senior. untuk lokal brandnya. Lokal brand. lokalnya brandnya yang memang panutannya. Pak Sopian Stepu. Pak Sofian. Si Tepu. Oh iya. Mungkin iya, Pak iya, Sofian tahu, tahu. nanti next time kita akan undang Pak Sofian. Oh iya dong, harus dong, harus Harus diundang dong mantan Harus, bos gua. Bukan harus, mantan ya. bos gua lah itu tetap. Oh itu lu berguru di dia ya? Iya di dia. Gua banyak pelajaran. Gua bisa seperti ini sampai saat ini karena Pak Sopian. Terima kasih Pak Sofian. Sama kayak Sandi juga ada senior Lampung yang di Jogja, Bang Win. itu senior Sandi dan panutan Sandi. Wih, gue pengen kayak Bang Win. Bang Win. Ya kan? Dari namanya Bang Win. Win Pemenang. menang. Bang Win. Sa- Bukan win Bang jackpot ya. Beda lagi. Luar biasa. Nah, ngomong ke panutan nih, langsung lari ke panutan, maksud gua apa sih yang lu lihat dari seorang panutan lu itu? Iya. Kan ada dua nih. Tadi ada Pak Sopian Sitepu, ada Bang Hotman Paris. Itu apa yang lu lihat dari mereka, Pi? Kalau gue lebih ke Pak Sopian Stepu aja ya. Kalau Oke, Hotman Paris oke. semua orang Indonesia udah tahu Ya, lah oke. gimana lah gitu. Kalau menurut gue Pak Sopian Stepu itu benar-benar nge-treat gue untuk memang ya kalau memang kamu cita-citanya adalah sebagai lawyer ya udah belajar di sini, tekuni di sini. Ketika kamu keluar kamu udah siap. Itu yang selalu beliau ajarkan ke gue dan gue sangat setiap beda ya kadang-kadang ada pemimpin yang ngomong ke kita itu kadang-kadang acuh dan Ya. lain-lain. Tapi kalau ini enggak, ini ketika seorang pemimpin baru negor kita satu kata ada feel yang Benar. Oh iya, kita gue itu tahu. rasa gua tahu. gimana Iya. gitu loh. Nah Ya, itu kayak- yang gue setiap ada sebuah quotes atau kata-kata yang memang dia selalu ingatkan ke gue, jadi wah kata gue, lu memang ini sih panutan gue. Iya, emang iya, Dia ada. berperan penting ya. Iya, Ada peran auranya seorang yang atlet. ada memang aura yang kayak ketika dia ngomong kayak memang apapun itu yang diomongin kayak oh iya lagi. Itu jiwa pemimpinnya begitu. Iya, keluar banget itu. Iya, kelihatan sih sekarang. Ini udah Alfi. kayak Alpi Sitepu. Kalau Alfi kan makanya dia ke Pak Sofian ya kan. Kalau misalnya tadi lu nanya sama Bang Hotman. Bang Hotman. Nah, dia cuman kalau Alfi cuman pengen liburan di Vince. Di Vince ya kan, terus sambil naik Lamborghini, Iya. terus sambil Oh, iya sepatu dong. gua mahal, itu doang sih. Dia Gua pengen kalau mau tau di kamar gue itu selalu yang gue tanamin kalau gue ada uang berapa gitu, Lamborghini beli pertama gua. sama lu ngopi di
Kopi Alpi Ah, nanti saya. Kopi Alpi yang lu buat yang pinggir jalan gitu. Iya. Kayak Mangce dulu. Setiap hari Minggu, hari subuh lo nongkrong di Kopi Alpi. Iya, ternyata banyak. Pengen buat apa? Kopi Alpi juga. Tapi lu inget nggak sih kopi apa sih yang di dekat 10? Mangce. Apa? Mangce tempat Mangce. kita. Ah. Gua Ya. perasaan ini. Oh iya. Gua enggak tahu itu Gua abah gua. enggak, gua Orang satu bawah. circle sih sama dia. Gua dari SMP main sama dia. iya, iya. SMA satu circle. Lu jauh sih dulu ya. Lu di sini SMP ya? Gua lebih ke SMA. Dia lokal pret kemiling. Oh iya, dan juga SMA-nya dia kan SMA 3 ya kan? Iya. Dia jarang-jarang main ke Pahong. Oh, lo sama ini ya? Oh, sama. Itu. Gua nggak tahu. Oke, Gua nggak tahu. oke. Nih Pi, boleh dong maksud gua kasih ke teman-teman anak muda apa sih kiat-kiat supaya menjadi diri lo gitu. Kiat-kiat menjadi diri gue ya pasti jadi diri sendiri pastinya. Jadi Pastinya pertama itu. menjadi diri sendiri. Iya, gua nggak pernah mau ketemu. Lu pernah nggak sih? Gua ngerasa gua berubah jadi Alfi nggak pernah. benar. Gua- Itu sih yang lu pertahanin gitu ya. loh. Gua mempertahankan orang kenal Alfi gila. Gua orangnya jujur san. Mau gua jadi lawyer di luar sana harus pakai jas dan lain-lain. Gua tetap gaya Alfi yang Iya. bulu dada gua kemana-mana. Iya sih. Gitu loh, yang kemeja gua memang ngombreng kemana-mana ya. Gua diri gua itu gitu loh. Jadi gua tidak ingin mengikuti orang gitu loh. Justru gue selalu berharap orang yang tahu gaya gue, style gue sendiri gitu. Nah, branding lu memang Iya, kayak branding gitu. gue selalu kayak gitu Iya, dari iya. gue zaman sekolah lah. Terus apa ya, kiat-kiat untuk anak muda? Apa yang lo pilih menurut gue? Ya oke. Nah, Sekali lagi Pi. Apa yang lu pilih? Swam. apapun yang lo pilih, apapun yang lo jalanin, apa yang lo sedang lakukan, apa yang lo perjuangkan, lo jalani dengan ya ngalir aja, tanpa ada paksaan dari manapun, lo tetap jadi diri lo sendiri. Dan yang paling utama menurut gua adalah lo bisa memperjuangkan apa yang lo pertanggungjawabkan. That's it. Oke. Banyak orang-orang yang Banyak kayak ya. gitu yang ya gua gitu. Gua mungkin bukan laki-laki kayak yang dipegang omongannya. Cuman gua apa yang gua lakuin, gua bisa mempertanggungjawabkan Iya, yang paling mahal itu mempertanggungjawabkan yang udah lo Mempertanggungjawabkan apa yang lo lakuin. lakuin. Yang tadinya dia ada ngomong A, taunya dia B gitu. Ya gue B karena ini gitu. Iya, Dia benar. bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Gitu. Itu ya berarti nilai emasnya seorang Alfi Feriando. Iya, gua sombong sedikit, itu goldnya gua. Iya, Iya, benar. karena- Pendirian lo ya. Trigger gua. Dia mau apapun itu, ya dia punya jawabannya gitu. Kenapa lo kok misalkan gua nggak seteguran sama di Alpi, lo nanya nih kenapa lo nggak seteguran sama Pargani? Ya karena gini. Dia punya jawaban itu sendiri. Tapi ada beberapa anak-anak yang kayak misalkan gini Pi. Gue mau kayak dialah gitu. Kayaknya di gua nggak ada impactnya nih. Menurut lu salah nggak? Enggak salah, karena semuanya nggak ada yang original, bro. Ya. Gitu loh, otomatis Oke. gue tidak memungkiri gue seperti ini karena ada rules model gitu loh. Cuman gue mungkin memformat dikit, ya gue ngubah-ngubah dikit biar nggak terlalu ketara gitu loh. Onat ya. Wah, Enggak. gila lo tahu banget ya anjir. Tapi kan kalau maksud gua onat. Gaya onat dia. Oke. Buka bajunya yang gua nggak gitu nyet. Gila Anjir, gitu. anjir. Tapi lo bisa lo merubah- kenal gue udah lama, Rip. Ah, Memang parah. gaya gue duduk memang kayak cewek gitu Iya, loh. iya. Gaya Memang gua mureh. feminim. Memang mureh. Gitu loh. Iya, Ah, tapi memang ya mureh. gue memang kayak gini gitu Iya, loh. Gue benar. bukan dibuat karena warna. Memang gue dari itulah yang kadang-kadang orang kok Alfi gaya di foto gitu padahal kayak ngomong kayak agak memble gitu. Ya memang gue kayak gini gitu mau diapain. Ya, gua nggak bisa, tahu. gue nggak bisa diubah. Jangan gara-gara duduk mikir Alfi. Iya, gue tuh paling kesel ya orang kalau udah ngeliat branding gue karena duduk gue. Ah. Ya gue kenapa sih kalau duduk gue kayak gini? Iya. Bukan karena ini gue gede atau apa, bukan. Tapi memang ya karena iya. gue nyamannya duduknya kayak gini gitu loh. Gue juga akhir-akhir ini gue kalau misalnya duduk gitu, gue nggak tahu kenapa. Dulu gue kayak belum dapat feel duduk kayak gini gitu. Tapi Iya. sekarang kok kayak lebih seru aja gitu. Ketika ngobrol sama orang, gue duduk kayak gini sambil megang HP. Ya gue nggak mau, gue lagi nggak kayak gini karena gue ngeker, gitu loh. Iya benar. Gue ngeker. Tapi emang dia dari SMP sih. Iya. Dari SMP kancing dibuka. SMA pun kayak gitu. Iya kan. Dia jadi apa pemimpin upacara tuh di lapangan. Ah. Iya kayak gitu juga. Tetep. Gue selalu bangga dengan dada gue Iya. gitu loh. Sebenarnya basic Ori. itu paling basic tau. dan konsisten gue. Benar. Yang penting lu bangga dulu sama diri lu. Iya. Ketika lu nggak pede dan nggak bangga, mungkin di luar lu nggak bakal bangga sama pede. Iya. Iya benar San. Nyenengin dulu diri lu sendiri. Itu paling penting sih. Dan gue nyaman kok ngelakuin itu gitu loh. Iya. Gua akhirnya jadi
banyak paham tentang lu, Pi. Keren lo. Gitu loh. Gue sepakat sekarang gue pengikut lawyer tampan. Gua udah lama gua dari Gua dia ngikut layar dari lama. zaman Alpi sering buka question box nanya-nanya karena ada beberapa yang relate ya kan yang sama gua gitu Oke, maksud gua. oke. Karena yang lainnya kan relate-nya sama oh ini mah percintaan anak muda banget nih. iya, Ah, ya kan yang quotes misalkan Kak gimana kalau aku kayak gini ini kata gua anak SMA nih yang nanya anak-anak kuliahan baru-baru nih gitu. Karena gue tipe orang yang gue nggak mau asal omdo. Gue apa hal yang gue nggak tahu gue nggak mau omongin. Jadi sok tahu gitu loh. Iya, benar. Kan gue mau apa yang orang tanya ke gue ya karena gue pernah ngalamin dan Iya. pernah gue rasain. Udah Ah. simple, that's it gitu loh. Oke, Pi. Gue boleh dong minta maksud gue yang soal lo, tapi maksud gue gimana caranya narik anak-anak milenial untuk melihat suatu programnya Lampung One Podcast. Oke. Iya. Ada soundnya tapi ya. Oh ada somnya, ada Oke. somnya. Hai. Dengan gaya snapgram Dengan gue ya. gaya- Oke. Dengan gaya snapgram gue ya. Oke. So, bukan masanya anak muda untuk diam aja. Bukan waktunya anak muda cuman bisa omong doang. Bukan hanya anak muda yang bisa lu berkreatif tanpa adanya aksi. Tapi disinilah tempat lu berkreasi, disinilah tempat lu harus bisa maju, disinilah tempat dimana Lampung One ya ngajak lu semua untuk yuk jadi anak muda yang bermanfaat Nah. di Lampung One. That's it. Oke. Pokoknya jadi malam ini banyak pelajaran yang kita banyak dapat ya, banget. kan? Jadi banyak loh. kalau yang gue ini ya, kalau kalian gitu pengen untuk kalian yang pengen konsultasi dan yang lainnya itu kalian bisa ngabarin Alfi Ya. di Instagram Instagramnya gua Alfi. Alfi Feriando. Nanti kita taruh juga TikTok di gua lawyer tampan. Nah, tuh mulai. Nah, tuh, jadi untuk kalian gitu jangan takut untuk perkara biaya dan juga jangan takut Alfi dan timnya kayaknya masih muda. Jangan takut gitu juga karena ternyata panutan dan juga tempat Alfi belajar itu juga udah gila sih ya, udah cakep banget Pak Sofian. Nah, dan juga sama tadi untuk anak-anak muda dengar apa yang kata Alfi, soalnya Alfi tadi Iya. gitu. Kalau kalian memang pengen bersuara atau ada yang pengen kalian up atau kalian memang pengen ngobrol juga, boleh ya dia? Boleh kontak banget. Lampung One. Boleh. Kalau mau speak up, Pengen mau speak ceritain up, apa, atau yang kontak Lampung One kayak, di "Kak, Instagram ya kan? Di Instagram bisa. Kalau nggak DM, kalau misalkan ini bisa DM ke kita juga gitu. Boleh. Nanti biar kita sampein. Iya. Nah, jadi siapa tahu ada yang Kak angkat tentang ini dong. Kak angkat tentang ini dong ya. Kalau kalian pengen nanya lagi nanti ke Alfi juga boleh. Pokoknya Mau dihadirkan di Lampung One lagi? boleh. Kalian tinggal Kak part keduanya tentang apa gitu tentang Alfi boleh. Tapi masukkan fee-nya ke manajemen. Masuk ya. Thank you buat Alfi. Thank you Thank banyak, you. Fi. Thank you waktunya Pi. Thank you. Pokoknya terima kasih banyak.